Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok kami akan melakukan presentasi berjudul Audit Sistem Informasi Absensi Mahasiswa pada Universitas Nusa Mandiri menggunakan framework COVID-5 yang disusun oleh Muhammad Ridwan, Afed Effendi, dan Yofivan Gama. Selanjutnya latar belakang, Universitas Nusa Mandiri telah menerapkan sistem absensi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran mahasiswa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti keamanan data, kekurangan evaluasi berkala, dan belum optimalnya integrasi dengan kebutuhan kampus. Untuk mengevaluasi sistem secara menyeluruh, digunakan framework COVID-5 yang dapat menilai efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian sistem dengan prinsip tata kelola teknologi informasi yang baik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan, yaitu mengevaluasi tingkat kematangan sistem absensi menggunakan COVID-5 dan mengidentifikasi gap antara kondisi aktual dan ideal. Ini ada manfaat, yaitu memberikan gambaran objektif kondisi sistem, menjadi dasar rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan tata kelola TI kampus. Selanjutnya, yaitu ada framework yang digunakan, yaitu menggunakan COVID-5 untuk mengevaluasi sistem informasi berdasarkan manajemen risiko, keamanan layanan, dan permintaan layanan dan insiden dan kinerja sistem. Kami menggunakan metode capability level dan maturity level. Oke, jadi untuk subdomain yang kami gunakan itu ada 5. Yang pertama ada APO 01, APO 012, DSS 02, DSS 05, dan MIE 01. Untuk respondennya sendiri itu kita punya 15 responden dengan 1 dosen dan 14 mahasiswa. Untuk nilainya kita bisa lihat di bagian tabel sini. Itu ada perhitungannya, tiap responden nilainya semua ada, udah di total, dan untuk perhitungan current maturity levelnya ini, semua total nilai dari responden masing-masing di tiap subdomain itu ditambah, dan hasilnya dibagikan dengan total datanya. Karena di sini responden 15, jadi kita membagi dengan 15. Untuk current maturity levelnya, sudah kita bisa lihat di bawah, dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di tabel yang sebelah kanan tersebut. Next. Dari hasil current maturity level tadi kita letakkan di diagram spider. Ini juga sudah kita buat expected maturity-nya. Itu ada expected maturity itu rata-rata sudah kita taruh di 4, ada yang 3 di untuk domain di SS02 dan sisanya itu 4. Untuk penilaiannya juga kita sudah taruh di sana. Next. Di sini rekapitulasi capability level dan maturity level serta gap. Di sini ada 5 subdomain dengan maturity level, currency maturity, dan ekspektasi maturity-nya serta gap. Di APO 01 current maturity-nya belum memenuhi ekspektasi. Di APO 02 juga belum, di SSS 02 itu sudah, di SSS 05 itu belum, dan MEA juga belum. Kemudian di sebelah kanan bisa dilihat level indeks kematangan dari subdomainnya. Kalau 0 sampai 49 itu not consistent, kalau 50 sampai 149 itu termasuk level 1 dengan keterangan initial AD dan HOK dan seterusnya. Next. Kemudian ini ada temuan masalah pada tiap domain yang sudah kami teliti. Pada subdomain APO 01 dengan nilai 3,53, temuan masalah yang kami temui itu meskipun sistem absensi sudah dengan kebijakan akademik, integrasi dengan proses kampus masih bisa diperbaiki jadi lebih baik. Di APO 012
dengan nilai 3, kesadaran tentang resiko seperti kehilangan data atau kesalahan absensi masih rendah dan prosedur penanganan kurang jelas. Di DSSS 02 dengan nilai 3, pengalaman dalam pelaporan masalah absensi belum optimal, terutama dalam hal waktu respon. DSSS 05, keamanan data dari absensi dan pribadi perlu ditingkatkan karena ada kekhawatiran terkait perlindungan dari data pribadi. Di MEA 01, evaluasi rutin terhadap sistem absensi belum dilakukan untuk memastikan kinerjanya sesuai harapan yang diinginkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.